Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang kesalahan menyusun indikator penelitian yang sering terjadi. Kalau kita lihat dari artikel-artikel penelitian yang di-upload di internet, ada atau bahkan mungkin banyak penelitian tersebut yang indikatornya nampak tidak sesuai atau kurang menunjukkan ciri-ciri yang benar tentang variabelnya. Nah, kesalahan dalam menyusun indikator ini tentu kesalahan yang cukup fatal. Karena kalau indikator yang kita buat itu ternyata salah, maka berarti kuesioner kita itu adalah salah. Kalau kuesioner kita salah, maka berarti data yang kita peroleh itu salah. Kalau data yang kita peroleh itu salah, maka berarti hasil analisisnya pun juga salah. Kalau hasil analisisnya salah, maka kesimpulannya pun juga akan salah. Oleh karena itu, menentukan indikator dengan benar sebuah penelitian itu menjadi sangat penting. Karena kalau itu salah dan diketahui setelah kita membuat penelitian, kita sudah menyusun analisis dan kita sudah mengambil kesimpulan ternyata indikatornya salah, maka berarti harus kita ulangi dari awal lagi. Nah, tentu saja kita tidak ingin kesalahan ini terjadi yang akan membuang-buang energi, waktu, banyak yang tersita. Nah, yang pertama ini sebagai contoh indikator. Misalnya kita punya tebak-tebakan begini. Ada orang yang menunjukkan ciri-ciri sebuah hewan. Misalnya saja badannya besar, kemudian ciri yang kedua itu telinganya lebar, hidungnya panjang, dan ciri yang keempat adalah gigi taringnya panjang. Nah, misalnya kita punya 4 ciri-ciri hewan ini, kemudian kita diminta untuk menebak, kira-kira ini hewan apa? Apakah ada yang menebak dengan hewan ini adalah kerbau? Atau ada yang menebak ini hewan ini kuda nil? Atau ini ada yang menebak ini hewan kambing? Atau hewan yang lain, atau bahkan ini ada yang menebak ini adalah gajah. Nah, saya kira dengan kita melihat ciri-ciri hewan ini, badannya besar, ya mungkin kerbau besar, kuda nil besar, gajah besar, tapi kambing kayaknya nggak begitu besar ya. Telinganya lebar, ya mungkin kerbau telinganya ya nggak begitu lebar amat ya, kuda nil juga tidak begitu lebar, kambing ya mungkin ada yang lebar, ada yang enggak ya. Gajah, wah ya ini gajah ini telinganya lebar. Ya berarti ini gajahnya badannya besar, telinganya lebar kan. Hidungnya panjang. Wah, kerbau ini enggak, ini hidungnya enggak panjang. Kudanya juga enggak panjang, kambing enggak panjang juga. Gajah inilah yang hidungnya panjang. Wah ya berarti dari 4 ciri-ciri ini kita bisa simpulkan bahwa ciri yang pertama, kedua, yang ketiga ini kayak ini gajah ya. Ya. Kemudian gigi taringnya panjang. Nah udahlah ini pasti yakin lah ini ya. Ini kita bisa tahu kerbau kan nggak ada gigi taringnya pendek, kambing juga begitu. Ya ini gajah pasti ya. Jadi dari ciri-ciri hewan yang 4 ini kita bisa simpulkan bahwa ini adalah ciri-ciri hewan gajah. Nah, itulah indikator. Indikator itu adalah ciri-ciri. Ya, dalam ilustrasi ini, ciri-ciri itu adalah indikator dan gajah ini adalah variabel. Nah, ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita sekarang sudah bisa semakin pahami bahwa indikator itu adalah ciri-ciri dari variabel. Ya, gajah, ciri-cirinya badannya besar, telinganya lebar, hidung panjang, dan gigi taringnya panjang. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita
analisis satu-satu, ciri-ciri gajah itu adalah hewan yang memiliki badannya besar. Ya. Itu merupakan ciri-ciri hewan gajah. Ya, logis ya. Hewan yang memiliki telinga lebar. Nah, merupakan ciri-ciri gajah. Oke. Hewan yang memiliki hidung panjang. Ciri-ciri gajah. Hewan yang memiliki taring panjang. Gigi taring panjang. Wah, ini ciri-ciri gajah. Oke. Jadi, dari ciri-cirinya itu kita bisa menunjukkan bahwa oh ya, ini hewan gajah. Nah, kemudian supaya lebih kuat, maka ada syarat yang kedua kecuali ciri-ciri adalah syarat tidak ada pengaruh sebab akibat. Ya. Jadi ciri-ciri yang kita identifikasi di atas ini tidak boleh menunjukkan bahwa ciri-ciri itu merupakan sebab akibat antara ciri-ciri dengan yang mau dicirikan atau ciri-ciri dengan gajah dalam hal ini. Contoh misalnya begini. Tadi yang pertama kan badannya besar, ciri-cirinya kita lihat. Semakin besar badannya, maka semakin menjadi gajah. Oh enggak ya, kayaknya enggak logis lah. Nah, kalau enggak logis, berarti ini betul. Bahwa badannya besar ini adalah ciri-ciri gajah. Yang kedua, semakin lebar telinganya, maka semakin menjadi gajah. Enggak logis juga kan? Masa telinganya semakin lebar menjadi semakin itu gajah? Kan enggak kan? Nah, kalau ini tidak logis, berarti betul bahwa ini telinganya lebar itu adalah ciri-ciri gajah. Semakin panjang hidungnya, maka semakin menjadi gajah. Nah, enggak juga kan? Enggak logis juga kan? Ya, Pinocchio itu semakin panjang ya hidungnya, tapi kan bukan gajah ya. Kalau ini tidak logis, lagi-lagi ini berarti ciri-ciri gajah. Semakin panjang gigi taringnya, maka semakin menjadi gajah. Enggak logis juga kan? Nah, ini berarti betul gigi taring yang panjang itu adalah ciri-ciri gajah. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jadi untuk bisa dikatakan bahwa indikator itu benar menunjukkan variabelnya, itu adalah yang pertama, dia indikator ini harus menunjukkan ciri-ciri variabelnya. Yang kedua, syarat yang kedua adalah tidak ada pengaruh sebab akibat, atau ini bahasa lainnya adalah tidak ada kausalitasnya. Ya, yang pertama, syaratnya itu adalah ciri-ciri variabel. Yang kedua, tidak boleh ada pengaruh sebab akibat. Oke, nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini adalah contoh indikator yang bisa kita lihat dari salah satu hasil penelitian yang publish di internet ya, yang publish di Google itu. Kita bisa lihat ini ada satu penelitian yang dia membuat indikator begini, indikator motivasi kerja. Ya, menurut McClellan dalam Robin 2011, indikator motivasi kerja adalah 1. Kebutuhan akan kekuasaan. 2. Kebutuhan untuk berprestasi. 3. Kebutuhan akan afiliasi. Nah, coba kalau kita lihat dari dua syarat indikator, apakah 3 indikator yang diajukan peneliti ini betul, ini adalah indikator motivasi kerja? Ya, ciri-ciri misalnya, yang pertama, kita kan syarat yang pertama kan ciri-ciri. Kebutuhan akan kekuasaan, apakah ini ciri-ciri motivasi kerja? Motivasi kerja, apakah ini ciri-cirinya adalah kebutuhan akan kekuasaan? Kayaknya enggak ya. Ini kan bukan kan ini. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan untuk berprestasi. Apakah kebutuhan untuk berprestasi itu adalah ciri-ciri motivasi kerja? Ini kan kebutuhan, bukan motivasi ya. Yang ketiga, kebutuhan akan afiliasi. Ini kan kebutuhan akan afiliasi kan kebutuhan, lagi-lagi ini kebutuhan, bukan motivasi kerjanya. Nah, kemudian
kita lihat juga misalnya dengan syarat yang kedua, yaitu tidak boleh ada kausalitas. Cara mengujinya gampang. Kita buat kalimat begini saja. Semakin tinggi kebutuhan akan kekuasaan, maka semakin tinggi motivasi kerja. Wah, ini kayaknya ya logis lah. Ya, semakin tinggi kebutuhan kekuasaan, semakin orang semakin bermotivasi untuk bekerjanya. Logis kan? Nah, kalau logis berarti ini ada kausalitas dong. Kalau ada kausalitas ya pasti bukan indikatornya. Indikator dari motivasi kerja. Yang kedua, kebutuhan untuk berprestasi. Semakin tinggi kebutuhan untuk berprestasi, maka semakin tinggi motivasi kerja. Nah, logis juga ini. Nah, kalau logis, berarti ini kan bukan indikator motivasi kerja. Lagi, semakin tinggi kebutuhan akan afiliasi, maka semakin tinggi motivasi kerja. Nah, logis juga. Nah, kalau logis, nah berarti ini kebutuhan akan afiliasi itu bukan indikator motivasi kerja. Nah, atau mungkin sebetulnya ini lebih tepat ketika indikator ini adalah indikator tentang kebutuhan ya. Ini kan indikator tentang kebutuhan mungkin ini lebih tepatnya. Sehingga kalau ini ditempatkan sebagai indikator motivasi kerja, tentu kan tidak tepat. Karena kecuali ini bukan merupakan ciri-ciri motivasi kerja, di sini juga ada kausalitas, ada hubungan pengaruh sebab akibatnya. Nah, kalau ada pengaruh sebab akibat, mungkin ini lebih cocok ini sebagai variabel baru, bukan indikatornya. Nah, jadi ini kan seperti kenapa kok sebab akibat itu tidak boleh ada di indikator terhadap variabelnya? Karena kalau ada sebab akibat berarti ini kan seperti ada variabel baru saja ini. Ya. Begitu. Nah, yang kedua kita lihat juga lagi nih. Ini sebuah artikel penelitian yang lain. Ini dia juga mengukur tentang motivasi kerja. Ini menurut Maslow dalam ini dia mau membuat indikator motivasi kerja itu ada 5. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan diri, kebutuhan aktualisasi diri. Nah, dari 5 ini, apakah ini menunjukkan syarat yang tepat untuk sebuah indikator? Kita lihat, apakah kebutuhan fisiologis itu ciri-ciri dari motivasi kerja? Apakah kebutuhan fisiologis itu ciri-ciri motivasi kerja? Ya kayaknya enggak loh. Ya, kan bukan. Kemudian kebutuhan rasa aman. Ya, kebutuhan rasa aman. Apakah ini ciri-ciri motivasi kerja? Ini lagi-lagi kan ciri-ciri kebutuhan kan. Ada kebutuhan psikologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, ya. Kan gitu. Nah, kemudian lagi kita lanjutkan kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial. Apakah ini ciri-ciri motivasi kerja? Bukan. Kebutuhan penghargaan diri, kebutuhan aktualisasi diri. Ini kan bukan ciri-ciri dari motivasi kerja. Lagi misalnya kita cek kausalitasnya. Kalau ada kausalitas atau hubungan pengaruh sebab akibat, maka ini bukan indikator dari motivasi kerja. Contoh misalnya, semakin tinggi kebutuhan fisiologis, maka semakin tinggi motivasi kerja. Nah, ya, orang itu semakin tinggi kebutuhan sandang, pangan, papan, orang semakin keras dalam bekerja ya, makin motivasi kerjanya semakin tinggi. Lah kalau iya berarti dia logis kan, ada sebab akibat. Kalau ada sebab akibat berarti bukan motivasi kerja. Kebutuhan rasa aman, semakin orang ini ingin rasa amannya itu tinggi, maka semakin tinggi orang motivasi kerjanya. Logis juga, ya berarti bukan ya. Kebutuhan sosial, semakin tinggi kebutuhan sosial, maka semakin tinggi motivasi kerja.
Ya, logis juga berarti bukan indikator dan seterusnya. Ya, berarti sebetulnya apa? Motivasi, ciri-ciri atau indikator motivasi kerja yang 5 ini yang dipakai oleh penulis ini bukan indikator yang tepat untuk mengukur motivasi kerja. Ya. Nah, ini juga salah satu contoh penelitian yang lain yang mengukur motivasi kerja, ya, sama dengan yang tadi, yang awal tadi. Ya, dia menggunakan teori Abraham Maslow. Ya, Abraham Maslow itu kan, ya, ini kan kebutuhan fisiologis, rasa aman, ya, tadi kita sudah bahas. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Ya, misalnya kita punya 3 indikator sajalah. Yang pertama, daya dorong bekerja. Yang kedua, kemauan bekerja. Yang ketiga, semangat bekerja. Kira-kira kalau ada 3 indikator ini, kira-kira 3 ini menunjukkan ciri-ciri apa? Salang ya, kita punya ciri-ciri. Daya dorong bekerja, kemauan bekerja, semangat bekerja. Nah, kalau kita punya 3 ciri-ciri ini menunjukkan ini variabel apa misalnya. Orang yang punya daya dorong bekerja tinggi, kemauan bekerjanya tinggi, semangat bekerjanya tinggi, kira-kira itu disebut apa? Apa ini kira-kira? Ya, itu kan yang motivasi kerja kan? Nah, berarti kita bisa simpulkan sekarang. Wah, ciri yang pertama, syarat yang pertama bahwa indikator itu adalah ciri-ciri motivasi, ciri-ciri variabelnya. Kita tahu sekarang daya dorong bekerja. Oh ya, ini ciri-ciri dari motivasi bekerja kan? Karena motivasi bekerja itu ya tandanya ya orang punya daya dorong bekerja. Ya. Kemauan bekerja itu tanda dari orang yang punya motivasi kerja. Oh, semangat bekerja itu tanda orang mempunyai motivasi kerja. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian kita lihat juga yang kedua, tentang kausalitasnya. Ya, tentang kausalitasnya. Kita lihat langsung saja di sini. Ya, yang kedua ini tidak ada pengaruh sebab akibat atau kausalitas. Kita buat aja. Semakin tinggi daya dorong melakukan suatu pekerjaan, maka semakin tinggi motivasi kerja. Kayaknya enggak loh. Semakin tinggi daya dorong melakukan sesuatu, maka semakin tinggi motivasi kerja. Kan enggak, karena daya dorong itu kan ya itu kan ya tandanya itu kan bukan pengaruh sebab akibat kan. Oke, kalau gitu ini tidak logis. Oke, ini berarti tidak ada kausalitas. Semakin tinggi kemauan melakukan sesuatu, maka semakin tinggi motivasi kerja. Semakin tinggi kemauan melakukan sesuatu atau kemauan melakukan pekerjaan, maka semakin tinggi motivasi kerja. Enggak logis kan? Kan enggak kan? Ya, berarti ini tidak ada kausalitasnya. Semakin tinggi semangat melakukan pekerjaan, maka semakin tinggi motivasi kerja. Semakin tinggi semangatnya, semakin tinggi motivasi kerjanya. Ini enggak juga kan? Karena motivasi kerja kan bukan disebabkan oleh semangat ini. Ya. Nah, oke, kalau begitu kita sekarang sudah tahu bahwa indikator dari motivasi kerja itu adalah minimal ada 3 ini, yaitu daya dorong melakukan bekerja, kemauan bekerja, dan semangat bekerja. Nah, artinya apa? Artinya kita temukan tadi kesalahan-kesalahan peneliti yang lain tentang bagaimana menentukan indikator motivasi kerja. Tentu sekarang kita bisa antisipasi dan bisa kita koreksi agar kedepannya kita tidak keliru lagi dalam menentukan indikator. Saya kira itu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.